Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mulai melakukan penghentian siaran analog ke digital pada tanggal 30 April 2022. Tentunya dengan adanya penghentian dari siaran analog ini, membuat beberapa daerah lainnya yang belum masuk tahapan 1 terus melakukan persiapan untuk dapat melakukan analog switch off. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh ini seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara dalam menyambut analog switch off ini, kita akan berdiskusi bersama dengan Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara, ada Ibu Mutia Atika. Halo Bu Mutia, salam sehat Ibu. Ya, halo, salam sehat. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Bu Mutia. Baik Bu Mutia, sejauh ini kira-kira persiapan yang sudah dilakukan oleh KPID Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan analog switch off ini seperti apa Bu? Jadi sejak tahun 2021, di awal 2021 kami juga sudah banyak melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan atau adanya alih teknologi siaran. Nah, oleh karena itu kita bertahap ya, karena Provinsi Sumatera Utara itu terdiri dari 33 kabupaten kota, sehingga sepanjang tahun 2021 kita susuri agar masyarakat mendapatkan info terkait dengan alih teknologi penyiaran dari analog menjadi digital. Berarti sejauh ini dari sudah beberapa tahun yang lalu dari KPID Sumatera Utara telah melakukan berbagai persiapan yang bisa dikatakan matang begitu ya Bu ya. Dan untuk saat ini Bu melihat bahwa ada beberapa daerah begitu yang belum bisa masuk tahapan 1. Kira-kira persiapan apa lagi yang harus ditekankan oleh Sumatera Utara untuk menyambut analog switch off ini Bu? Ya, di awal kami sudah sangat siap, gitu ya, KPID-nya untuk mensosialisasikan ini, dan harusnya Sumatera Utara masuk di jadwal tahapan 1, yaitu wilayah Simalungun, Siantar, Tanah Karo, Tanjung Balai itu masuk dalam tahap 1 di 30 April 2022 lalu dalam perencanaan. Namun sampai saat ini ternyata masih ada informasi yang kami dapatkan itu hanya berlaku di 3 kabupaten kota saja di seluruh Indonesia yang akan dimulai untuk tahap 1. Jadi masih banyak lagi secara keseluruhan untuk tahap 1 ini Sumatera Utara belum mendapatkan alih teknologi ya. Tapi kalau dari sisi infrastruktur, dari sisi lembaga penyiarannya, mungkin pemerintah juga sudah sangat siap sebenarnya. Hanya penyebaran set-top box atau STB-nya yang belum masif dan belum menyentuh ke pelosok-pelosok. Baik, berarti permasalahan dari Sumatera Utara saat ini mungkin ada beberapa hal seperti penyaluran set-top box itu. Dan kira-kira solusi yang dihadirkan untuk pemecahan masalah ini seperti apa Bu Mutia? Ya, kami berharap, KPID berharap bahwa segera untuk dapat mendistribusikan set-top box apabila memang pendistribusi set-top box ini tidak bisa saja tidak melibatkan KPID. Tapi kalau memang ada kendala, KPID Provinsi Sumatera Utara khususnya bersedia untuk turut serta melakukan penyebaran set-top box karena prinsipnya kami yang memahami wilayah di 33 kabupaten kota. Nah, dalam penyebaran kepada masyarakat dan wilayah mana saja yang nantinya akan diprioritaskan, ya kalau KPID diajak turut serta, KPID Provinsi Sumatera Utara akan sangat dengan senang hati. Baik, Bu Mutia, tentunya dengan adanya migrasi TV digital ini nantinya akan mulai bermunculan konten-konten baru. Nah, konten berkaitan dengan bagaimana budaya lokal dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana strategi yang akan dihadirkan oleh KPID Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten baru tersebut, Ibu? Iya, kalau dengan TV digital yang beberapa sudah muncul, mereka menggunakan TVRI, gitu ya. Ada beberapa yang
yang sudah kami cermati seperti Inspira TV, NTV, Digital terestrial sudah bersiaran menyajikan saat gambar ini dan dalam suara kanalnya TVRI, sehingga kita sudah melakukan pengawasan, pantauan program siarannya sampai saat ini memang masih secara manual ya, artinya masih ditonton, dilihat, karena perangkat di KPID Provinsi Sumatera Utara sudah memadai untuk bentuk pengawasan TV-TV digital. Baik. Dengan munculnya berbagai konten-konten baru yang berkaitan dengan bagaimana budaya lokal dan sebagainya, tentu ini juga menghadirkan sumber daya manusia baru yang akan menghasilkan konten tersebut. Kira-kira dari KPID Provinsi Sumatera Utara, kita adakah melakukan pelatihan begitu Bu untuk sumber daya manusia tersebut? Agar nantinya bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas yang bisa ditonton oleh seluruh masyarakat. Ya, tentu ada. Bukan hanya sejak kita akan beralih dari analog ke digital, kami punya sebuah program yang rutin dari tahun ke tahun, itu yang disebut sebagai sekolah P3SPS, gitu ya. Di sekolah P3SPS ini adalah mengupgrade sumber daya manusia agar menciptakan program-program yang baik, yang sehat sesuai dengan ketentuan. Nah, ke depan dengan alih teknologi digitalisasi ini, kita akan memadatkan program sekolah P3SPS ini dipadatkan dengan program-program yang terkait dengan nantinya siaran atau bagaimana membuat program dalam TV digital. Karena kan sekarang sudah semakin simpel ya, tidak lagi seperti saat dulu lah begitu. Nah, kita akan terus membimbing lembaga penyiaran yang akan bersiaran, menciptakan program-programnya untuk lebih baik dalam program kami. Setahun KPID Provinsi Sumatera Utara bisa melaksanakan 2 kali sekolah P3SPS. Nah, ke depan mungkin akan diperbanyak ya dengan menjawab tantangan nanti akan makin ramainya digital yang akan beroperasional di Sumatera Utara. Tentu perlu pengembangan SDM atau perlu arahan dari KPID Provinsi Sumatera Utara yang tentunya acuannya adalah aturan yang ada, Undang-Undang 32 dan P3SPS. Semoga dengan semakin bertambahnya volume atau diperbanyaknya kegiatan sekolah P3SPS ini menjawab tantangan tadi yang disampaikan oleh Mbak, bahwa bagaimana KPID nanti akan menghadapi program-program yang akan semakin beragam, tentunya program lokal. Setiap sekolah P3SPS kami sangat penekanan terhadap untuk memperbanyaknya program lokal. Berarti kalau respon dari masyarakat atau dari media sendiri terkait dengan program yang telah dihadirkan oleh KPID Provinsi Sumatera Utara saat ini bisa dikatakan baik begitu ya Bu ya? Ya, masih kategori baik. Baik. Ya, baik. Bu Mutia, ini pemerintah dari awal mengatakan dengan adanya analog switch off ini bisa memberikan peluang ekonomi baru bagi pekerja media lokal. Nah, kalau dari Bu Mutia sendiri melihat dengan adanya analog switch off ini, migrasi TV digital ini bagaimana kaitannya dengan perekonomian nantinya, Bu? Ya, menarik. Ini kan akan membangkitkan industri yang lebih baik lagi ya, karena dalam satu kanal atau dalam satu box itu bisa digunakan untuk beberapa lembaga penyiaran. Saya sebutkan industri penyiaran akan semakin berkembang. Kalau sekarang di Provinsi Sumatera Utara itu hanya ada 16 TV analog yang beroperasional, sehingga ya bisa terukur hanya 16 yang bersiaran mungkin rata-rata dari jam 6 pagi hingga jam 2 dini hari begitu ya. Programnya bisa terukur. Ke depan satu kanal itu digunakan untuk bisa sampai 12 lembaga penyiaran, bisa dihitung dong akan semakin ramai industri penyiaran, dan tentunya akan semakin berlomba-lomba untuk menciptakan program yang sehat yang kita harapkan sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan KPI yang ada. Jadi memang ini kita sambut gembira ya, karena
bisa bersinergis dengan misalnya tamatan-tamatan dari Universitas Sumatera Utara yang juga punya program studi broadcasting, kemudian tamatan perguruan tinggi swasta yang juga punya program studi komunikasi dan broadcasting, sehingga alumni-alumninya bisa digunakan atau bisa mengekspresikan keilmuannya untuk berada di berada di lembaga penyiaran atau membuat konten-konten yang nanti kontennya bisa diberikan kepada lembaga penyiaran atau juga nanti bisa dihitung secara ekonomisnya seperti apa. Nah, ini menarik memang dan sangat baik menumbuh kembangkan perekonomian dalam sisi yang lain. Ya. Tentunya dengan ada harapan perekonomian menjadi lebih baik dengan adanya migrasi TV digital ini, diharapkan daerah-daerah di Indonesia segera melakukan peralihan. Nah, Bu Mutia, kita melihat bahwa kemarin baru 8 daerah yang masuk tahap 1. Tentunya ini sebelumnya pemerintah juga telah melakukan pemberitahuan mana daerah yang sebenarnya sudah mampu masuk dalam ASO tahap 1. Dan bagi daerah yang belum mampu akan masuk tahap berikutnya. Dan bagaimana Provinsi Sumatera Utara mensiasati agar kita bisa masuk ke tahap 2, tidak mundur lagi ke tahap 3 begitu, Bu? Apa yang Bu Mutia tekankan kepada teman-teman yang ada di Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung analog switch off ini, Bu? Kita berharap bahwa nanti Provinsi Sumatera Utara bisa menikmati digitalisasi yang optimal, atau dengan kata lain analog switch off-nya sudah berjalan di tahap kedua bulan Agustus. Kami KPID Sumatera Utara tetap mendorong lembaga penyiaran harusnya tetap berkomitmen untuk melakukan penyebaran STB dengan segera, dan apabila ada kesulitan, sekali lagi kami sampaikan KPID dengan senang hati untuk turut serta memberikan bantuan dalam penyebaran set-top box begitu ya. Sampai saat ini memang komunikasi kami dengan lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan juga Kominfo dalam hal ini cukup baik begitu ya. Hanya saja mungkin kita harus mendorong lebih lagi, KPID akan mendorong lebih lagi kepada lembaga penyiaran, karena KPID adalah perwakilan dari masyarakat, utamanya masyarakat Sumatera Utara, sehingga kami menyuarakan kepentingan masyarakat terkait dengan kebutuhan akan set-top box dalam menghadapi switch off di Agustus untuk tahap kedua nanti. Tadi saya catatan sedikit dari Bu Mutia bahwa dari KPID Provinsi Sumatera Utara saat ini terus menerima keluhan-keluhan dari lembaga penyiaran terkait dengan penyaluran set-top box. Sejauh ini yang paling mendasar keluhan yang dirasakan oleh teman-teman dalam penyaluran set-top box di lapangan itu seperti apa, Bu? Mungkin karena letak geografis yang jauh, Sumatera Utara 33 kabupaten kota, kemudian geografisnya juga cukup menantang, dan kalau data mungkin mereka sudah pegang ya, tetapi membawa pendistribusian STB tersebut ke lokasi, nah itu yang mungkin menjadi kendala. Geografi Sumatera Utara ini cukup menantang dengan 33 kabupaten kota, bahkan juga ada yang sifatnya kepulauan seperti Kepulauan Nias gitu. Kepulauan Nias ini kan juga cukup menantang, belum lagi daerah yang jauh, pegunungan, geografis yang naik turun, ini mungkin menjadi kendala bagi lembaga penyiaran atau bagi pendistribusian STB kepada masyarakat. Baik. Tentunya kita berharap dari KPID dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan analog switch off di Sumatera Utara. Bu Mutia, terima kasih telah berbagi informasi terkait dengan persiapan dan juga upaya yang telah dilakukan oleh Sumatera Utara untuk mendukung program dari migrasi TV digital. Bu Mutia, terima kasih. Salam sehat, Ibu. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Mutia Atika selaku Ketua KPID Provinsi Sumatera Utara. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.